Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tema pokok ngaji pada kesempatan ini adalah keutamaan sholat sunat di dalam rumah. Fadhailu sholatin nafilah fil baiti. Keutamaan sholat sunat di dalam rumah. Wa min fadhailil ummati al-muhammadiyati anna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ja'ala laha as-sawaba al-kabira ala sholatin nawafili fil baiti. Sebagian daripada salah satu keutamaan umat Muhammad adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang sangat besar kepada umatnya untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Famin dalika anna sholata fil baiti nurun. Sebagian dari keutamaan melaksanakan ibadah sholat sunat di rumah adalah bahwasanya sholat yang ada di rumah menjadi cahaya bagi rumah dan penduduknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, amma sholatul rajuli fi baitihi fanurun fanawiru buyutakum bis sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adapun sholatnya seorang laki-laki di dalam rumahnya adalah menjadi cahaya, maka berilah cahaya rumah-rumahmu dengan ibadah sholat. Wa ma'nahu annaha diyaul qulubi litasya'a lillahi fi khalwatiha. Maknanya artinya pada hadis tersebut bahwasanya sholat di dalam rumah adalah menjadi cahaya hati dan supaya kita menjadi khusyuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dalam kesembunyiannya di dalam rumah. Wajalaun anil ghaflati, dan kita semua hati kita menjadi terang dari kelupaan. Wansyirahun bainal abdi wa rabbih, dan hati kita menjadi terbuka di antara hambanya dan Tuhannya. Kemudian wa yaqifu dalilan amamal mu'ti subhanahu, dan kita semua mampu untuk merendahkan diri kita di depan zat yang memberi anugerah kepada kita semua. Fayatasharrahu sadruhu bil iman wal munajati, sehingga dada kita menjadi terbuka dengan nur iman dan munajat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ayusallu an-nafilata fil baiti rahimallahu taala. Dan sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita orang-orang Islam untuk melaksanakan sholat sunat di dalam rumah, supaya kita semua yang ada di dalam rumah melaksanakan sholat sunat itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum as-sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kamu semua melaksanakan sholat di masjid, maka bila bagian di antara kamu untuk rumahmu untuk juga digunakan untuk melaksanakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah yang dibuat untuk melaksanakan sholat adalah rumah yang sangat barokah, sangat baik. Waqad sabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita alladhi fihi ta'atullah wa dzikru wa ibadatu wa tasbihu wa qiraatul Qur'an fihi anahu radatus sholihin, anahu malja'us sholihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menyerupakan rumah yang di dalamnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk rumah untuk ibadah, rumah untuk membaca tasbih, untuk rumah untuk membaca Al-Qur'an, adalah di dalam rumah itu adalah merupakan taman-tamannya orang yang soleh dan tempat kembalinya orang yang soleh. Wa annahu hayyun mamlu'un umronan, dan rumah itu menjadi rumah yang hidup, rumah yang bercahaya,
rumah yang disinari, dipenuhi dengan keramaian ibadah pada rumah tersebut. Wa alamatun bisa'adati wasa'ati waridho, dan rumah yang dibuat untuk melaksanakan ibadah sholat sunat, apakah itu sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, sholat tasbih, kemudian sholat tengah malam, sholat witir, dan seterusnya. Rumah-rumah yang menjadi rumah yang bercahaya, rumah yang menjadi rumah yang barokah. Wa mahatatun bisa'adati wa alamatun bisa'adati, dan rumah itu menjadi garis dan alamat kebahagiaan orang yang berada pada rumah tersebut. Wasaati dan warido, dan rumah itu adalah rumah yang luas. Artinya luas adalah rumah penduduknya yang disinari dengan rasa pasrah, tawakal, optimis, dan luas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rumah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam rumah tersebut. Amal ladzi alladzi khala min dzikrillah ta'ala fa innahu kal mayyiti al mayyiti. Anapun rumah di situ jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu seperti rumah yang mayit, maka rumah yang tidak ada cahaya. Rumah itu adalah rumah yang mati karena rumah itu tidak dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul baitil ladzi yudkaru fihi wal baitul ladzi la yudkaru fihi masalul hayyi wal mayyiti. Rasulullah bersabda, perumpamaan rumah yang di situ untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah disebut dengan melaksanakan yaitu beberapa zikir yang berupa tasbih, tahmid, takbir, dan membaca Al-Quran, ibadah-ibadah sunat, dan seterusnya. Rumah itu perumpamanya adalah rumah yang rumahnya bagaikan rumah yang hidup. Begitu juga rumah yang tidak dibuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang gelap, rumah yang mati, rumah yang tidak terang, rumah yang tidak disinari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma afdal as-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid? Qala ala tara ila baiti ma aqarrabahu minal masjid fal an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna sholatan maktubatan. Hadis rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi shahihihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, di mana yang menanyakan adalah Ibnu Mas'ud. Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, hai Rasulullah, mana yang paling utama antara sholat di rumahku dan atau sholat di dalam masjid? Kemudian Rasulullah menjawab, kamu ketahui bahwa rumahmu adalah rumah yang paling dekat dengan masjid, maka sungguh sholat wa'alan usolli fi baiti ahabbu ilayya minni an usolli fil masjid. Sungguh maka saya sholat di rumahku adalah lebih senang kepadaku daripada saya sholat di masjid, kecuali sholat kamu adalah sholat fardu atau sholat wajib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikramil buyuti, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memuliakan rumah-rumah kita. Faqala, maka Rasulullah bersabda, akrimu buyutakum bi ba'di sholatikum. Muliakanlah rumah-rumahmu dengan sebagian daripada sholat-sholatmu atau ibadahmu sholat di dalam rumahmu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitab Shahihnya Ibnu Huzaimah.
Kemudian wa fadlu sholati rajuli fi badihi ala sholati khaisu yara unnasu kafadil faridati ala tatawi. Keutamaan orang yang sholat di dalam rumahnya atas sholatnya adalah sekiranya dia dalam rumahnya itu tidak riya, tidak pamer kepada manusia yang lain. Kafadil faridati ala tatawi, seperti keutamaan sholat fardu di atas sholat sunat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunat di rumah, maka lebih terjaga keikhlasannya karena tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur niat-niat yang lain, karena semata-mata rumah kita adalah rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga adalah simbol kebahagiaan. Surga adalah simbol kenikmatan. Surga adalah simbol kesuksesan orang-orang yang dalam hidup ia sukses dari dunia dan sukses di akhirat. Maka jadikan rumah-rumah kita adalah rumah yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita adalah rumah yang menuju surganya Allah. Rumah yang disinari dengan cahaya-cahaya iman, rumah yang disinari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah yang banyak berkahnya, banyak manfaatnya. Amin Allahumma amin. Wa ma'nahu anna sholatan nafilati amaman nasi madonnatur riyai wa madkhun nasi. Artinya bahwasanya sesungguhnya sholat sunat di depan manusia adalah tempatnya pamer. Kalau kita semua sholat sunat di hadapan orang banyak, ketika orang banyak itu ada, maka kita rajin untuk melaksanakan sholat sunat. Tetapi ketika tidak ada orang, kita malas, kita tidak mau melaksanakan sholat sunat, itu indikasi atau pertanda bahwa amal kita belum amal yang ikhlas. Amal kita ada amal yang masih pamer, masih riya kepada sesama manusia. Kemudian wabat khunnasi, dan sholat sunat di depan manusia adalah tempat kita semua bisa menjadi motivasi kita semua, yaitu kita dipuji oleh manusia. Kalau kita masih ada rasa ingin dipuji oleh manusia, berarti itu belum namanya amal ibadah kita, namanya ikhlas. Amal ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa pamer, karena ada rasa ingin dipuji, karena ada rasa ingin disanjung, karena ada rasa kita semua memperlihatkan amal kita di depan orang banyak. Maka kalau sholat sunat itu lebih utama adalah kita laksanakan di rumah. Tetapi sebaliknya, kalau sholat fardu itu lebih utama kita laksanakan secara berjamaah di masjid atau di tempat mushola, surau atau majelis taklim di tempat yang terdekat. Itu lebih baik seperti itu. Kecuali sholat sunat, itu lebih baik untuk menjaga amal kita supaya tidak pamer, supaya tidak riya, amal kita supaya tidak terjaga dari riya, dari pamer. Amal kita tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Minallah ilallah, lillah wa ilallah. Kita semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hidup tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah niatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 kata kunci huruf jar. Min, li, ila. Min adalah dari, kita semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Li kita ada artinya adalah kita semua hidup tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ilallah, kita semua kembali kepada Allah, tujuan akhir, tujuan final, finish kita, tujuan yang paling, yaitu yang paling utama dalam kehidupan ini. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kita semua ini adalah orang-orang, semoga menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kelak
kembali kepada Allah dengan diridhoi dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan untuk masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walakina fil baiti ud'a ila rahmatillah ta'ala wa abadu ad'a ila rahmatillah wa abadu an dununin nifaqi wa ayunir ra'ina al mudakhina ilal mafrudata wa tu'adda fil masjidi jama'atan kama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusallil insanu fi baiti ma syaa minan nawafili wa bi tuma'ninatin wal faridatu aksaru sawaban minan nafilati wa hasanatuha mudha'afatun wa ajruha jazilun. Jadi maksudnya begini, para pemirsa budiman rahimakumullah, rumah di situ rumahnya, rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah menjadi sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat-rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah itu adalah rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila rumah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan dari sifat munafik, yaitu sifat munafik, dijauhkan dari sifat munafik dan dijauhkan dari unsur riya atau unsur pamer kepada orang lain, dan dijauhkan dari sifat kita ingin dipuji oleh orang-orang banyak, kecuali amal. Di situ amal sholat adalah amal sholat yang berupa sholat fardu atau sholat wajib. Maka sholat fardu atau sholat wajib maka supaya dikerjakan, dilaksanakan di masjid secara berjamaah atau di surau atau di musola atau di majlis taklim, dimanapun yang terdekat secara berjamaah di lingkungan tersebut. Itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seseorang manusia, seorang muslim melaksanakan sholat sunat seperti apa yang dia kehendaki, ya, dengan keadaan sholat sunat didasari dengan rasa cinta dan tomak-ninah, disertai dengan ibadah tomak-ninah. Karena ketika kita melaksanakan sholat di dalam rumah kita, maka tanpa unsur pamer, unsur ria, unsur pamer atau unsur dipuji oleh orang lain, karena di dalam rumah itu tidak ada orang banyak, maka didasari dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makalah itulah motivasi yang paling utama, yaitu kita melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Motivasi ibadah bukan karena apa-apa, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat fardu adalah sholat yang paling banyak pahalanya daripada sholat sunat. Begitu juga kebaikan-kebaikannya pada sholat fardu adalah dilipat gandakan. Dan juga pahala-pahala sholat fardu adalah sangat mulia. Karena itu para pemirsa, saudara-saudaraku yang budiman, yang baik hati, maka marilah kita biasakan melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah bersama imam, dengan di lingkungan kita, berjamaah dengan saudara-saudara kita, tetangga dan handai tolan kita di masjid atau di lingkungan sekitar, di musola, di surau, di majlis taklim dan yang lain. Dan usahakan hati kita ini terjaga daripada unsur pamer, unsur ria, unsur ingin dipuji oleh orang lain. Maka biasakan laksanakan ibadah-ibadah sholat sunat di rumah kita masing-masing, sehingga rumah kita adalah rumah yang bercahaya, rumah yang penuh rahmat, rumah yang lebih berkah, rumah yang baik, rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua menjadi orang-orang yang ahli surganya Allah karena kita semua rajin ibadah. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.